Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif di KK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Nah ini buku keabsahan Nasabah Alawi membongkar penyimpangan pembatalnya penulis tim pengawal Persatuan Umat, ya, itu 300 lebih kesalahannya, ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau jenengan Bu Maulina Oktaviani ini minta untuk bukti satu kesalahan yang fatal saja, oke, saya buktikan. Setelah saya buktikan ini nanti terserah jenengan pertahankan buku ini atau dengan buang di tempat sama, terserah jenengan. Ya, tolong dibuka buku keabsahan Nasabah Alawi. Sudah pernah kami sampaikan melalui hizin.com di beberapa pertemuan kami yang lalu. Halaman 29 yang menceritakan tentang ada riwayat Haddasana Abdul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi. Intinya Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi ini katanya menerima periwayatan dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad an-Nafar, ya, pada tahun 461 Hijriah. 461 Hijriah. Tolong diingat, pada tahun 461 Hijriah. Padahal saya punya manuskrip banyak yang mengatakan, menuliskan bahwa Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi al-Iraqi ini meninggal pada tahun 326. Ini tak tunjukkan manuskripnya nih. Nanti yang manuskrip asli di Al-Bahrul Ansab saya cari nanti lagi. Nih, ini manuskrip dari keluarga Al-Ashqar. Ini manuskrip asli dari keluarga Ali Al-Ashqar. Saya dikirimi dan terbukti bahwa As-Sayyid Ali Al-Ashqar An-Nazum itu wafat pada tahun 327 Hijrah di Baghdad. 327 Tofia an 327. Ini manuskrip keluarga Ali Al-Ashqar. Ya, kelihatan ya, 327 orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo coba dipikir bareng. 461 sudah wafat 327, iso urip maneh tahun 461. Ini film komedi diputer maneh. Wah, bisa mati, sudah mati ratusan tahun ini, masih bisa menerima riwayat dari Abu Qasim An-Nafar Muhammad bin Al-Hasan secara musyafahat. Musyafahat itu ya begini, ayo gede ya, Bismillah akhbarona itu musyafahat, ketemu langsung, bukan akhbarona tapi musyafahatan, ya, dibacakan. Dia berkata telah meriwayatkan kepada ayahku. Loh, ini 300 kesalahan karya Dekhani Malatas. Oleh sebab itu Dekhani Malatas dan kawan-kawan ini saya anggap beserta dengan para kiai yang memberikan kata pengantar 9 itu bertanggung jawab penuh terhadap penyesatan, ya, sejarah, silsilah, nasab, ya, dan peradaban yang ada di Indonesia khususnya. Kami harap untuk bertobat semua, tubuh taubatan nasuha. Karena apa? Ini akan menjadi dosa jariah kalian, wahai Dek Hanif Alatas, Dek Rumel Abbas, ya, Dek Wafi itu, ya. Ini masih belum saya koreksi semua. 300 kesalahan itu, ya. Orang yang sudah meninggal di Baghdad tahun 327 Hijriah kok bisa meriwayatkan periwayatan musyafahat dengan Abu Qasim An-Nafar pada tahun 461 itu mana? Nong diwai ora ilmiah blas. Terus ini karena berdasarkan kitab Al-Arba'unnya
Syekh Yasin bin Isa Al-Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Saya cari nggak sama redaksinya. Wong Syekh Yasin Al-Padang ini juga salah ketika menuliskan al-halal. Ad-dalal. Kalau al-halal ada sendiri. Ad-dalal itu pekerjaan atau profesi yang menunjukkan alamat-alamat rumah yang ada di jalan-jalan di Baghdad, itu namanya ad-dalal. Jangan al-alal. Kalau al-alal itu artinya orang yang penyakitan, tukang alasan. Jadi yang menulis manuskrip ini kemungkinan Salim bin Jindan yang wafat 1969, ya. Kemungkinan besar berasal dari keluarga Maktabah Ali bin Jindan, terus disampaikan kepada Dik Rumel Abbas, lalu dibukukan di dalam buku Keabsahan Nasabah Alawi. Jadi ini buku yang tidak bermutu sama sekali, corek semua. Kalau kesalahan tidak fatal seperti karya dari kawan-kawan kami Lora-Lora Madura kemarin yang kami kritisi itu ya, itu nggak begitu berpengaruh, ya, masih layak untuk dibeli, dimiliki, ya. Yang paling layak itu karya Ki Haji Madinul Usman, hanya 1%, tapi tidak fatal. Kalau ini sangat fatal. Tidak teliti, tidak seteliti yang kita bayangkan. Dilalah itu loh, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini sudah menjadi pegangan prinsipnya para penegak hukum kita, khususnya ya intel-intel yang intelijen kita, kriminal atau bagian kriminal kita. Ini masah min durriyati jaddina al-Imam Ali al-Asqar an-Nazub Abdul Hasan Said an-Nuqba di Baghdad, wafat 327 Hijriah. Kok di sini 461 Hijriah masih hidup, itu tapi gitu nih. Karena tuh mas misi-misi ini saya suruh untuk tobat, jangan ngarang-ngarang hadis dewi. Gusti Allah ratu ini kanjeng Nabi ora ditakuti, apa meneh kon jenengan iki. Menipu wong sak Indonesia, mati saya ora wedi mereka. Mencantumkan kitab Arbaun, apa enggak khawatir nanti ada yang kritis? Saya juga punya kitab Arbaun Syekh Yasin Al-Padani, ya enggak cocok, enggak sesuai. Malah saya itu ditolak mentah-mentah. Yang benar itu al-ilal al-majid itu salah tulis. Bagaimana orang yang hidup pada abad 15 bisa mengoreksi orang yang hidup pada abad 6 Hijriah, 5 Hijriah yang lalu. Mas itu sudah jadi adalah mas.